Baik Bapak Ibu, shalom semua. Mana kabarnya? Luar biasa, nggak biasa di luar ya. Luar biasa. Baik, puji Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan, yaitu kuat di masa sukar. Ada 3 hal yang harus dimiliki, yaitu pertama bersukacita, kedua menjaga hati, ketiga jangan khawatir. Kenapa mereka nggak bisa sambung? Karena mereka tidak hadir tadi pagi. Tapi yang hadir tadi pagi tidak bisa nyambung, kelewatan namanya itu. Ya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Ya. Jadi saudara begini aja lah, kita bagilah ya. Kalau saya bagian yang ganjil, saudara bagian yang genap. Setuju dah? Setuju. Atau saudara aja genap ganjil? Baik, kalau begitu saya akan baca yang 11, saudara yang 12. Tapi dengan catatan, tidak usah kita kejar-kejaran. Yang duluan tidak dikasih hadiah, yang belakangan tidak dihukum. Jadi kita harus sama-sama. Saya akan mulai. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Amin. Tempat bahasa saya sederhana, yaitu adalah diurapi untuk melayani. Menurut konsep saudara, pelayanan itu apa? Apakah pelayanan itu ini pemain musik, song leader, penerima tamu, dan pengkhotbah? Maka saudara, kalau itu konsep saudara, maka habislah kami ini sebagai yang ada di tempat ini. Karena semua akan ditumpahkan kepada kami setiap kalimat. Percuma melayani, betul? Apakah menurut konsep saudara pelayanan itu hanya ada di sekitar gereja ini? Jadi saudara jadi apa? Apakah pengurapan itu hanya orang-orang tertentu, gembala sidang, para pengerja? Tidak. Pelayanan itu semua kita. Apapun yang kita lakukan itu namanya pelayanan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti siapapun saudara yang hadir saat ini, saudara juga bisa dikategorikan melayani. Men? Kalau ini hanya pelayanan, ini saya bilang ini bisa menipu. Kalau hari ini saudara kita lihat di sini semua malaikat. Hari ini dia malaikat Tuhan, besok dia malaikat pencabut nyawa. Memang tetap malaikat ada. Ya. Nah, lihat saudara. Tetapi kalau saudara sudah percaya Yesus dan saudara berkata saya sudah diurapi. Apa itu pengurapan? Harus dimengerti. Supaya jangan aneh-aneh. Ya. Kadang-kadang kita orang karismati ini kadang berlebihan. Tiang pun diurapi. Rumah diurapi.
Jangan samakan mengurapi dengan meminyaki. Kenapa seperti itu? Pengurapan itu berbicara penetapan Allah. Saul diurapi jadi apa? Allah menetapkan dia jadi raja. Daud diurapi jadi apa? Allah menetapkan dia menjadi raja. Berarti kalau kita urapi tiang listrik, berarti kita sedang menetapkan tiang listrik. Maka hati-hati kalau berbicara. Jangan sedikit-sedikit urapi. Lalu pertanyaan saya yang kedua, siapa yang mengurapi? Halo? Jangan kau pikir pendetamu kalau sudah tumpang tangan dia yang mengurapi. Salah. Yang mengurapi Tuhan. Samuel tidak bilang saya mengurapi. Tapi Tuhan bilang bawa tabungmu dan minyak, urapi itu. Itu kata perintah. Perpanjangan tangan Allah. Amen. Nah, saudara, kenapa saya buka ayat ini? Kita tahu Petrus bahwa dia seorang punya temperamen yang ganas. Bayangin aja, tidak takut-takut memutuskan telinga orang Malkus. Dia juga orang yang sembrono untuk berbicara. Guru, biarpun orang ini semua imannya lemah bahasa saya. Mereka semua ini takut, tapi saya tidak akan takut. Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal saya. Kenyataan. Tetapi ketika Tuhan sudah mengurapi dia menjadi luar biasa. Dia menjadi seorang hamba yang luar biasa. Sesudah hari Pentakosta itu, dia diurapi Tuhan. Dia diurapi Roh Kudus dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Sekali khotbah 3.000 laki-laki bertobat. Tidak dihitung perempuan. Tidak dihitung anak remaja. Tapi di sana dikatakan laki-laki. Luar biasa. Luar biasa. Setelah dia diurapi Tuhan, apa yang terjadi? Bayangkan, bayangannya saja menyembuhkan orang. Bayangan kita bikin orang stres. Jangan-jangan dekat dengan dia. Bayangin. Bayangan Petrus, dia lewat orang lumpuh, orang sakit, orang timpang, orang buta, orang tuli. Kerasukan setan. Setiap kena bayangan dia sembuh. Bayangan saudara? Bikin orang dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ya harus begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dia menasehati orang-orang yang ada di Asia Kecil di Pontus. Kalau saudara nanti lihat di pasal 1 itu. Bahwa itu adalah berbicara orang-orang perantau. Dan kita ini bisa dikatakan seperti itu. Saya ini orang perantau di Jambi. Tuhan tidak taruh saya di tempat kelahiran saya. Kenapa? Supaya firman Tuhan juga terjadi atas hidup saya. Tuhan utus saya, Tuhan utus kita ke sini sesuai dengan penggenapan firman. Berdoalah ke kota kemana aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Saya sejahtera di Jambi. Ya. Dan Tuhan panggil saya dikeluarkan, diangkat dari tempat kelahiran saya. Untuk saya jadi berkat di daerah di mana saya tidak dilahirkan. Itulah yang terjadi. Maka saudara kita semua di sini bersyukur. Tuhan panggil kita. Tuhan pindahkan kita dari tanah kelahiran kita ke tempat ini. Untuk kita jadi berkat. Karena dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Yaitu adalah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saya tahu Jambi ini bukan mayoritas orang Tapanuli atau Batak. Betul? Tapi saudara yang hadir saat ini bisa dibilang kalau ditanya mungkin tidak seberapa nih kelahiran di sini. Yang kelahiran Jambi angkat tangan. Kok malu lahir di Jambi? Kenapa? Saya kadang-kadang di gereja kok begitu ya? Kalau dia bilang saya lahir di Jambi, bangga dong. Ini lahir di Jambi, lihat dulu, udah diangkat baru dia ikut. Itu pun gantung. Anak hebat, anak Tuhan, anak berani. Ya. Nah, jadi Tuhan, kita diurapi. Allah sanggup mengubah kita
kalau pengurapan Tuhan turun atas kita. Allah sanggup mengubah kita. Petrus tadi dia punya temperamen. Dia punya orang yang sembarangan berbicara. Tetapi setelah Tuhan mengurapi dia luar biasa. Dia orang yang luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Dia tidak takut lagi, memang betul-betul dia tidak mati. Dan memang matinya pun aneh. Kalau Yesus disalibkan kepalanya ke atas. Tapi kalau Petrus kepalanya ke bawah. Luar biasa. Jadi saudara jangan bilang saya ini enggak pernah pelayanan. Tidak semua harus pendeta. Tidak semua harus pengkhotbah. Kalau semua ini jadi pengkhotbah, siapa jemaat? Ributlah kita. Aku dulu khotbah. Kau udah kemarin kau. Aku dulu. Lalu pas persembahan, siapa yang mengumpulkan? Karena kita semua jadi pengkhotbah. Semua pemain musik, wah ramenian lah ini. Mulai dari sana musik semua. Enggak bisa dong. Kita dipanggil. Ya. Di mana kita berada. Supaya jadi berkat. Baik, itu baru pendahuluan. Bayangin pendahuluan segitu panjang. Belum masuk isinya. Padahal HP saya sudah saya setting 45 menit selesai. Jadi kita sepakati aja. Tuntas atau tidak tuntas selesai. Setuju? Setuju ya John ya? Oke. Jadi sampai dimanapun dia masih poin 1 nanti belum sampai kedua selesai. Tapi kalau ada yang marahi John, saya nggak ikut campur. Gara-gara John ini lah itu setuju. Padahal saya masih haus ini kan gitu kan. Ya baik. Nah ada 3 cara yang saya lihat, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai anak Tuhan. Anak-anak yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang pertama saya lihat dari ayat yang ke-12. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang pertama adalah sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang diurapi Tuhan, milikilah hidup yang benar. Milikilah cara hidup yang baik. Maka saya ganti, milikilah cara hidup yang benar. Ya. Saudara kita ini, maka dibilang tadi, yang bukan orang Yahudi. Artinya kalau sesama kita orang percaya, sesama kita orang Kristen, sesama kita orang yang sudah bertobat, sesama kita yang sudah melayani Tuhan, biasa. Kan sama-sama. Tapi dia bilang di luar orang-orang Yahudi. Berarti di luar orang-orang yang kita kenal. Di luar orang-orang gereja ini. Ya kalau sesama gereja, sesama anggota gereja saling memuji-muji, ya itu biasa. Tetapi pertanyaan, ketika di luar, siapa yang memuji kita? Ini kadang yang membuat nama Allah tidak dipermuliakan. Ini yang membuat gereja Tuhan tidak ditinggikan. Karena kita apa? Kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Tidak benar. Ya. Karena apa? Tuhan menghendaki kita ini jadi orang benar. Halo? Jadi orang benar. Penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Bukan penyembahannya yang benar. Saya nggak tahu penyembahan yang benar itu seperti apa. Apakah kalau dia bisa menaikkan pujian membuat kita merinding? Haleluya. Aduh. Apakah begitu? Ya. Bahkan juga bilang doa orang benar bukan doanya yang benar. Dimengerti Bapak Ibu? Doanya yang bukan doanya tapi orangnya itu yang benar. Kalau orang benar berdoa salah pun kalimatnya terjadi juga mujizat. Bulur-bulur dengan bilur-bilur terjadi juga mujizat. Betul. Orang-orang yang jauh di pedalaman sana, maaf gak bisa baca. Dia hanya dengar.
Yang dengar bukan bilur-bilur, yang didengarnya bulur-bulur. Tapi dia berdoa, dalam nama Yesus, dengan bulur-bulur Yesus engkau sembuh. Nah, berarti bukan di kalimatnya, tetapi di personnya, di orangnya itu yang penting. Benar apa tidak hidupnya? Ya, halo? Maka saya bilang tadi, kalau altar ini polesan. Hari ini yang tidak kenal saya, yang melihat saya bilang, wah itu hampir manusia kudus, hampir. Ya, karena sudah manusia kudus berarti saya sudah samanian dengan Tuhan Yesus. Kalau sudah samanian dengan Tuhan Yesus, saya enggak di sini lagi. Ya. Nah, maka Petrus bilang kepada orang-orang di sana, kepada orang-orang perantau yang ada di sana, yang bukan orang Yahudi, supaya hidupnya itu benar, artinya kita nggak bisa didakwa orang, kita nggak bisa difitnah orang, mereka melihat bahwa kita ini benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kehidupan kita ini, di lingkungan kita, di tempat bekerja kita, di mana kita berada tidak jadi berkat. Itu yang saya bilang tadi, bayangan Petrus memberkati orang, bayangan kita membawa orang lari terbirit-birit. Kita datang dari jauh, sudah datang, bubar kita bubar. Coba. Ya. Tapi kalau kita bilang sebagai pendatang, artinya saya ada di sana tidak sama dengan mereka, tapi saya harus buktikan bahwa saya ini hidupnya orang benar. Hidup saya ini benar. Amin. Ya. Kenapa saudara? Kalau kita jadi orang benar banyak berkatnya. Ya. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan akan menolongnya. Mazmur. Ya. Jadi saudara, itu yang dipesankan oleh Petrus sebagai pendatang. Di mana kamu berada, tunjukkan bahwa kamu itu adalah orang benar. Dari apa? Dari tindakan perkataan kita. Itu yang membuat orang tertarik kepada Yesus. Melihat gaya hidup kita, melihat rumah tangga kita, melihat cara kita bekerja di mana Tuhan taruh kita. Semua kita lakukan bukan hanya berbuat baik, tapi benar. Karena baik belum tentu benar, benar pasti baik. Katakan amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita diurapi supaya hidup benar. Hidup orang benar itu memang saudaraku sangat-sangat diperhadapkan dengan situasi yang berat. Dipaksa. Tapi kalau kita harus tahu bahwa Yesus dia orang benar. Dia tidak mau kompromi. Ya, sampai dia mati di kayu salib. Dia tetap pegang komitmen yaitu hidup benar. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan. Maka saya mau katakan, ya kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah tokoh yang paling luar biasa di sepanjang abad ini. Hidupnya adalah benar. Maka setiap kalimat yang disampaikan adalah menjadi kebenaran. Baik, yang kedua, tinggal sedikit lagi. Saya senang saudara akhir-akhir ini, kalau dibilang saya khotbah, Pak jangan lama-lama. 30 menit, saya tawar lagi, bisa enggak 10 menit. Iya, betul itu. Kalau saya udah didatangi, Pak, nanti saya kemarin pelayanan di perbatasan Dalmasdar Raya ya, itu perbatasan ya. Jambi dengan ada di sana gereja perintisan. Lalu mereka bilang, Pak, jangan lama-lama ya. Kenapa saya bilang? Ini bukan orang. Oh iya kan aja saya pikir. Ya. Rupanya di sana nggak boleh sebut-sebut gereja. Jadi dia bilang, Pak, dosa lama-lama ya. Oh iya, berapa menit? Cukup 30 menit. Bagaimana kalau 5 menit saya bilang? Nggak mau dia. Kan saya lebih bermurah hati daripada dia. Saya tawar, nggak mau.
Ya. Ya. Ternyata saya khotbah. Lebih daripada, tadi saya lebih kok enggak kau tegur. Enggak Pak, lanjut aja tadi maunya terus kata. Nah tadi kau bilang 30 menit saya bilang. Ya. Nah tapi saya mau belajar. Ya, supaya jemaat yang mendengar tidak gelisah. Karena kadang khotbah terlalu panjang jadi gelisah. Sesudah jadi gelisah tidak suka. Sesudah tidak suka mengutuki. Lamanya siapa ini kok diundang ini gitu kan. Enggak jadi berkat. Padahal kau di sini mau diberkati kan. Karena pengkhotbah itu terlalu lama khotbahnya. Tapi kadang kita munafik. Mau kemana? Mau ke gereja. Ngapain dengar firman Tuhan. Weh bahasa memang luar biasa. Firman Tuhan 40 menit sudah gelisah. Kalau saya lihat wajah-wajah di sini enggak ada yang seperti itu. Amin. Coba pandang-pandangan dulu. Mana kelihatan orang pakai masker? Baik. Yang kedua, ya, orang yang diurapi itu hidupnya harus benar. Katakan amin. Ya. Bukan hanya baik tapi benar standar Alkitab. Ya. Orang yang diurapi itu hidupnya benar, pikirannya benar, persembahannya benar. Maka sebenarnya saudaraku, apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Uangmu itu, Tuhan punya segalanya. Hartamu, Tuhan yang memberikan. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Persembahan yang benar apa? Mempersembahkan tubuh yang sudah diperbaharui. Pikiran kita, akal budi kita. Itu sebenarnya. Tapi ada banyak orang gak mengerti konsep persembahan. Pikirnya kalau dia sudah memberi banyak, itulah persembahan. Bukan. Itu buah daripada kehidupan kita. Amin. Engkau memberi itu buah daripada kehidupanmu. Bukan itu persembahanmu. Yang Tuhan mau minta dari adalah hidup kita ini yang kita persembahkan. Amin. Dimengerti Bapak Ibu? Jadi persembahan kita yang kita berikan apakah itu bentuk uang dan lain-lain itu buah daripada kehidupan kita. Yang kedua, kita baca firman Tuhan ayat 13 dan 14. Sama-sama kita baca supaya kita ambil bagian, supaya saudara merasa pendeta juga karena saudara dilibatkan. Amin. Baik, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Iya, sampai situ dulu. Yang kedua, pengurapan Allah kita terima, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Maka yang kedua adalah milikilah rendah hati. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kita melayani Tuhan harus memiliki rendah hati. Walaupun kita latar belakang kita atau yang hadir saat ini di tempat yang engkau punya posisi. Tapi dengar baik, engkau harus rendah hati. Ya. Rendah hati membuat kita akan ditinggikan. Maka kalau engkau direndahkan banyak orang berarti waktunya engkau mau ditinggikan Tuhan. Halo? Tidak usah kau protes, tidak usah kau marah-marah, tidak usah konfrontasi lagi. Oh kau ini gini, tidak usah. Ya. Maka saya mau kalau orang mau rendahkan saya, rendahkanlah terus. Supaya saya semakin tinggi. Ada yang mau tidak dengan saya? Mana enak lah Pak. Kita diomongin, dijelekin di ini. Kalau udah jelek nggak apa-apa memang. Kita kan nggak jelek, dijelekin nggak enak gitu kan. Ya. Tapi saya mau katakan firman Tuhan bilang. Ya, ini kalimat luar biasa kalau saudara perhatikan. Berarti saya melakukan semuanya sebenarnya bukan karena aturan. Bukan karena ada tertulis. Tapi sebenarnya itu sudah menjadi kehidupan orang percaya. Ya. Perhatikan cara bacanya. Perhatikan. Ayat yang ke-13. Perhatikan cara bacanya. Tunduklah. Coba tanda koma ada. Tunduklah karena apa? Ya.
Berarti saya ini tunduk kepada otoritas di atas saya, bukan karena aturan itu, tapi saya tunduk karena Allah. Amin. Saya sebagai istri tunduk kepada suami saya, bukan semerta-merta karena ajaran yang diajarkan kepada saya, tapi karena apa? Firman Tuhan yang menyuruh saya tunduk. Mungkin kita berpikir, ngapain? Saya kan pemimpin. Oh saya ini. Tapi dengar baik, ketika kita mau merendahkan diri, kita akan mau dipimpin. Kita akan tunduk. Amin? Ya, kita akan tunduk. Ya. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan. Kenapa? Ketika saya baca berulang-ulang, betapa dahsyatnya. Saya jadi belajar, saya tunduk bukan karena dia pimpinan saya. Dengar baik. Halo? Saya tunduk bukan karena dia atasan saya. Saya tunduk bukan karena aturan yang membuatnya. Tapi saya tunduk karena Allah. Amin. Saya tunduk karena Allah. Ternyata kalau kita punya prinsip ini, itu luar biasa. Dan memang itulah yang disukai Tuhan. Ayo baca ayat 15-nya. Kita baca sama-sama. Bagian A-nya aja. 1, 2, 3. Sebab inilah kehendak Allah. Halo, kehendak siapa? Jadi saya tunduk karena Allah, karena memang itu yang dia kehendaki. Maka kita akan hidup enak. Maka kita akan hidup tenang. Ya. Karena gaya itu ternyata sudah ada dari abad ke abad. Ya. Jadi saya tunduk kepada gembala saya bukan karena dia gembala. Saya tunduk kepada pimpinan saya bukan karena dia pimpinan. Tapi karena ini kehendaknya Allah. Saya mau lakukan ini. Amin. Halo Bapak Ibu, mengerti? Ya. Jadi ternyata hukum itu sudah ada dalam diri orang percaya. Kalau dia sudah ada di bumi ini. Dia tunduk karena Allah, dia tunduk karena itu kehendak Allah. Orang gak mau kalau gak memiliki kerendahan hati, tidak akan pernah mau melakukan itu. Makanya apakah kita mau jadi musuhnya Allah? Ya, dalam kitab Yakobus dikatakan apa? Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi ia mendekatkan diri kepada orang yang rendah hati. Halo, mau dekat-dekatlah Tuhan dengan kita? Mau dah? Coba, ini Allah mau mendekatkan. Dia sendiri yang tertarik. Allah tertarik dengan orang yang rendah hati. Makanya dia mau dekat-dekat terus. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi orang rendah hati akan diangkat. Maka Tuhan ketika murid-murid ribut, guru siapa yang lebih ini yang pantas di sini? Siapa ini? Kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan. Kalau kamu mau jadi tinggi, jadilah hamba. Betul? Ya, ini konsep Alkitabiah. Saya mengalami sendiri. Saya banyak dibully orang. Saya banyak dilecehkan orang. Orang bilang bla bla bla. Oh saya nggak peduli. Terserah orang mau ngomong. Bisa kita larang. Saudara mau bilang saya hari ini apa. Bisa saya larang. Nggak bisa. Mulut-mulut saudara. Tangan-tangan saudara nggak bisa. Tapi saya punya sikap. Saya tidak peduli dengan apa kata orang. Ya. Dibully. Dibilang bla 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 bla. Saya nggak peduli. Saya tetap mau merendahkan diri. Saya mau tetap mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Dan Tuhan gugurkan semuanya. Apa yang disampaikan yang tidak baik. Tidak enak saudara. Ya. Oh pendeta Nenggolan begini-begini. Pendeta begini. Ya. Pendeta Nenggolan miskin. Kalau saya miskin kok dia repot? Kalau dia tahu saya miskin, antari dong ke rumah beras 10 sak,
bikin deposito saya, kan begitu. Kasih kebun sawit saya. Kenapa kau usil saya miskin? Sementara kau kaya saya tenang-tenang aja. Nah, kan begitu kadang-kadang kan. Ya, wow, miskin begini. Kok usil? Kalau tahu miskin datang ke rumah saya kan begitu kan. Ketok, bawa beras 10 karung, Pak ini beras. Bikin rekening saya kan. Kan enak kan begitu. Ini tidak, ngomongin sana sini. Saudara kaya saya enggak pusing. Nikmatilah kekayaanmu itu. Kan gitu. Ya. Nah, tapi kita tetap, kalau bukan Tuhan, kita akan bilang, lu anak Medan, saya anak Siantar. Ketemu di tebing, kan begitu. Saya anak Siantar saya. Siantarmen. Anak Medan dengan Siantarmen. Ketemu jadi mana? Di tebing tinggi. Kita kan, oh kau siapa kau? Maka saya kalau ada yang cerita dulu makanlah itu. Dulu saya begini, apalagi dulu saya pendeta. Ini yang paling lucu saya rasa. Dulu saya pendeta, sekarang pendekar. Tapi kalau orang dulu saya pendekar, sekarang pendeta. Oh mantap, arti kita satu. CS, TOS kan gitu. Ya. Nah, jadi maka saudara, apapun yang kita lakukan, baik di rumah, di mana, ini harus kita terapkan. Saya tunduk bukan karena kamu, saya tunduk bukan karena semata-mata engkau suamiku, tapi saya mau menggenapkan kebenaran dalam hidup saya, karena itu yang dikehendaki Allah. Katakan amin. Ya. Bukan karena saya takut dengan kamu, bukan karena saya enggan dengan kamu, tapi karena firman Tuhan. Maka orang yang diurapi harus seperti itu. Tidak langsung marah-marah, langsung sing-singkan lengan. Memang kalau ada lagu kita Indonesia itu ya, sing-singkan lengan dan bajumu begitu, lupa saya. Karena udah jarang sih lagu-lagu nasional dinyanyikan. Sudah banyak lagu-lagu yang aneh-aneh. Kalau dulu kan kalau kita nyanyi ke depan kan harus lagu-lagu itu kan. Maksudnya Garuda Pancasila, kan begitu dulu kan. Tapi saya paling konyol dulu saudara. Susah saya bilang patriot. Jadi yang saya bilang begini, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, paturok proklamasi. Setelah saya tahu nama, alangkah malunya saya. Paturok. Kalau bahasa Bataknya itu hancur-hancuran. Wow, iya betul. Waktu saya kecil, kan guru zaman dulu iseng nian dengan muridnya. Sedikit-sedikit maju nyanyi ke depan. Asal udah malas dia ngajar pasti begitulah. Nyanyilah kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Susah saya bilang patriot. Paturok proklamasi. Baik, kembali kepada firman Tuhan. Jadi orang melihat buah hidup kita. Orang yang rendah hati, Amsal bilang sangat banyak temannya. Orang yang rendah hati itu sangat disukai orang. Halo? Jujur, semua ini yang tinggi hati pasti senang berkawan dengan rendah hati. Betul itu. Itu Alkitabiah. Makanya saudaraku dikasih, kita ini pendatang jadi berkatlah di mana kita berada loh. Kita ini bukan orang Jambi, maka saya datang ke Jambi susah makan tempoyak dan empek-empek. Waktu saya ditawari dulu, makanan apanya ini? Lebih bagus pancong Medan, baru itu makanan. Merasa ada yang dengan saya itu datang ke Jambi ini disuguhi apalagi pempek panggang itu. Sudah baunya lain. Ya, saya disuguhi makanan apanya ini. Waktu istri saya ngidam minta tekwan saya bingung apa itu makanan apa ini tekwan. Dicarinya pula jam 12 malam. Ini istri memang tapi katanya permintaan dari dalam terserah dia lah. Apa memang peralat yang di dalam untuk ngerjain kita, nggak apa-apa. Saya cari
Saya enggak di mana, kayak mana tekwan ini. Saya kan bukan orang Jambi. Yang saya tahu itu panggang, sop, itu. Nani arsik, nani ura, kalau itu kena. Saya ketemulah di Rawasari. Senang nian saya sudah ketemu permintaan dari dalam. Ini kalau orang dalam berat. Makanya kalau ditanya kerjaan, ada orang dalam. Kan begitu selalu kan. Senang saya bawa ini tekwan. Saya kasih sama istri, cuma 1 sendok. Nggak suka aku. Loh, apanya maksudnya ini? Tapi karena orang dalam, kita nggak berani lawan. Lalu dia bilang, makanlah Pak. Penasaran saya makan. Apanya ini? Makanan apanya ini? Ya. Iyalah, aku makan di dapur. Langsung kubuang. Sudah habis, sudah enak-enak. Ya, berbohonglah. Ya. Saya bukan, tapi saya sekarang ditaruh Tuhan di tempat makan yang tidak enak itu. Saya mau jadi berkat. Saya mau jadi berkat di Silincah. Saya mau jadi berkat di sekitar saya. Maka saudara dengar baik, jangan bilang saya kejam, jelutung tidak pernah saya doakan. Itu apa? Saudara ada di sini. Kalau saya ikut doakan jelutung, apa kerjaan saudara? Satu ketika anak binaan saya bilang begini, Pak kami 2 keliling sampai ke Silincah. Marah saya, apain kau 2 keliling ke Silincah? Bayangin gerejanya di Kota Baru. Logika-logika aja dulu. Kalau dia di samping rumah saya, ada gereja di situ. Kalau dia ke Kota Baru, waktunya habis, biayanya tambah. Lalu apa maksudnya doa sampai ke Silincah? Berarti mau mendoakan yang di gereja saya. Saya bilang begini, tidak usah. Doakan aja daerah yang bisa kau jangkau. Maka saya saudara, saya doakan, saya kelilingi, tidak pernah sampai ke jelutung. Makanya kau jangan sakit hati dengan saya. Ceria tidak usah sakit hati ya. Karena saya tahu ada banyak hamba Tuhan di sini yang untuk berdoa buat daerah ini. Saya berdoa kemana tahu tidak saudara? Ke Pudak, tempat yang gak keren. Ke Kumpe. Mana tempat-tempat yang gak dianggap keren, justru ke situ saya. Ya, saya doa ke sana, doa. Oh luar biasa. Saya bilang tadi, orang corona tutup gerejanya. Kalau kami malah buka ibadah satu lagi. Maka saya pikir biarlah corona ini terus. Berarti kami buka ibadah sampai berapa kali. Betul saudara? Saya berdoa, saya mau jadi berkat di situ. Ya. Nah kita juga harus seperti itu. Kalau sudah Tuhan mengurapi kita, kita akan rendah hati. Dan kita tahu batas-batas mana yang harus kita kerjakan. Kadang tanpa sadar kita jadi orang sombong. Dengan cara apa tadi? Oh kami berdua sampai ke Silincah. Berarti enggak kau anggap saya hamba Tuhan di situ. Kau ambil wilayah saya. Sombong nih orang ceria ini, contohlah. Orang ceria datang ke sana, dalam nama Yesus, Silincah dimenangkan. Jiwa-jiwa yang ada di sini keceria. Jadi saya kan jadi ke sini. Kalau saya jadi ke sini pendetamu terima tak dia? 2 pendeta di sini. Kan tak terima dia. Yang maksudnya adalah di mana kita berada harus jadi berkat. Amin. Iya. Oh sedikit lagi. Baik. Yang ketiga. Firman Tuhan katakan ayat 16, 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu adalah milikilah kemerdekaan atas dosa. Ya. Kalau engkau sudah bilang saya sudah bertobat, tunjukkan kau bertobat. Jangan selubung dengan rohani, selubung dengan gelar hamba Tuhan, selubung dengan pelayan Tuhan. Tapi kelakuanmu untuk apa? Menjerat orang. Saya sekarang hati-hati.
Udah pengalaman berapa kali ada orang ke pelayanan saya, pertama-tama itu saya kagum. Lebih rohani dia daripada saya. Lebih pendeta dia daripada saya jadi malu. Lebih luar biasa cintanya melayani daripada saya. Saya belum ke gereja, dia sudah di situ duluan. Saya kadang jadi malu. Tapi lama-lama pergi ke sana. Salam, salam. Puji nama Tuhan, tapi buntut-buntutnya pinjam dulu edak. Ini buntutnya yang gak enak. Ya, pergi kita anak Tuhan harus saling mendukung satunya pakai ayat firman Tuhan. Lalu apa lagi? Begini, pinjam. Setelah korban banyak baru saya tahu. Dan dia pun sudah pergi. Saya tahu kemana dia pergi. Yang jelasnya bukan di sini orangnya. Supaya jangan ada curiga satu dengan lain kan. Saya nggak mau itu. Warti itu. Ya. Pergi ke jemaat. Dengan apa? Label pelayan Tuhan. Dengan doa bahasa roh yang luar biasa. Sampai orang takut duduk di samping kalau sudah berbahasa roh. Kenapa? Karena bahasa rohnya mau meraba-raba. Raba-raba. Lakukan kejahatan. Tuhan sudah panggil kita untuk merdeka, harus tunjukkan bahwa kita merdeka. Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan, tunjukkan kita keluar dari kegelapan. Ini yang membuat gereja Tuhan diteror. Ini yang membuat gereja Tuhan dihakimi. Kita mengomongkan Tuhan, tapi yang kita kerjakan hantu. Kok tegang? Merasa ya? Enggak kan? Enggak. Ini yang repot, enggak merasa. Ya, kita ngomongkan Tuhan, tapi yang kita kerjakan hantu. Baru sesudah dia pergi laporlah jemaat. Amang begini. Saya bilang, kenapa waktu kamu mau ngasih enggak kasih tahu saya? Sesudah kamu ditipu nggak ngasih, kasih tahu saya. Memang tadi pagi sudah bilang, memang pendeta begitulah. Kalau jemaat susah cepat-cepat nelpon pendeta, kalau sukses lupa. Maka waktu dibilang, udah bunyi saudara. Bagaimana ini? John kau nih John tadi bilang ini Ya, lanjut. Setuju? Berapa orang yang setuju? Kalau 50-50 saya mau lanjut. Tapi kalau cuma 10 orang kan nanti jadi korban di tempat ini. Sok-sokan itu lanjut. Udah jam berapa ini? Udah mau pulang, udah malam. Nanti kau dikutukin. Sok-sokannya Pak Siregar itu lanjut. Ya, harus dia bilang nanti. Ya, pasti begitu nanti. Tapi saya nggak mau saudara. Kita harus sepakat. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Di mana 2-3 orang sepakat, ya, maka kita harus sepakat. Lanjut apa Ida? Karena diancam langsung rame. Baik, ya. Nah, inilah yang membuat gereja tidak jadi berkat. Kita bilang saya sudah ditebus Yesus, saya sudah berbahasa roh. Maka saya hamba Tuhan bukan anti dengan bahasa roh, tapi itu tidak jaminan bagi saya. Dengar baik. Dan engkau yang berbahasa roh jangan tersinggung, bukan kau yang saya sampaikan hari ini, tetapi orang yang melakukannya. Berbahasa roh hidupnya enggak benar, sombongnya minta ampun, mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan kejahatan, bahkan sampai merayu istri orang pakai ayat firman Tuhan. Nah, ini dia. Hati-hati saudara. Maka kalau ada yang berbisik kepada saya, itu hamba Tuhan begini-begini, hati saya sedih. Saya selidiki itu. Saya sebagai ketua BPDGB, waktu itu masih staf. Tapi saya sudah diberi kepercayaan untuk menyelesaikan kasus. Ada hamba Tuhan, bayangin hamba Tuhan.
Tapi ini jangan ditiru ya, hamba Tuhan juga manusia. Kenapa dia jatuh? Karena enggak pernah kau doakan. Melayani Tuhan, tapi bisa selingkuh. Coba. Berbicara tentang Tuhan. Berbicara jangan berzina, tapi dia berzina. Coba. Ngeri dah? Ngeri. Itulah yang disebut firman Tuhan tadi, jangan pergunakan kemerdekaanmu itu untuk melakukan kejahatan. Kalau level pendeta kan orang sudah kagum saudara, betul dah? Saya mau tanya, jadi pendeta gampang apa susah? Siapa yang bilang susah? Siapa yang bilang gampang? Gak ada yang berani. Gampang-gampang susah. Itu dia. Kalau sudah hamba Tuhan gelar pendeta selayaknya kan sudah harus kita begini. Bukan begini. Ini kadang shalom. Itu namanya merendahkan diri di atas gunung Sitoli. Tapi shalom. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, katakanlah kita konsepkan sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Dengan label hamba Tuhan. Dengan predikat anak Allah. Kita pakai ini untuk mengambil maksud-maksud tertentu yang jahat. Bukan satu dua. Maka saya ke sana selesaikan. Ya. Saya ambil data-data dulu kan enggak boleh. Saya jadi intel lah waktu itu. Jadi pencari fakta. Saya cari perempuannya, ketemu. Saya cari apalagi bukti-buktinya, ketemu. Lalu saya panggil hamba Tuhan ini. Kamu oh tidak ada itu. Si perempuan udah saya sembunyikan dulu. Ya. Berarti saya pikir kalau saya polisikin pasti saya jadi intel ini pikirku. Atau saya mungkin di bagian ya, nah itulah kira-kira itulah. Saya nggak berani, ibu yang bilang ya. Kalau ada polisi yang tersinggung bukan saya. Saya selidiki, karena kita hamba Tuhan hati-hati juga. Karena itu nama baik. Saya selidiki, saya cari faktanya. Ya, ketemu semua. Lalu datang dia. Saya bilang, kamu begini, tidak ada itu, fitnah. Saya senyum-senyum dalam hati. Kau pendeta kurang ajar kau. Pantaslah pelayananmu hidup mati segan. Pikirku ya. Nah, saya tanya lagi, tidak. Saya keluarkan satu-satu. Ini punya siapa? Kalung dia dikasih sama perempuan itu. Bingung dia kok ada sama bapak. Ya enggak lah, ini punya siapa? Mulai agak diam. Tunjuk lagi foto. Ini foto siapa? Berduaan. Bingung dia kok bisa? Ya bisa lah. Ya. Toh juga dia enggak ngaku. Baik. Pelakor silahkan. Kan pelakor. Kan perempuan mengambil suami orang kan. Namanya apa? Ya saya bilang. Pelakor keluar. Keluarlah pelakor. Saudara-saudara. Disitulah dia berubah. Dari hitam ke putih-putihan. Apa dia bilang? Enggak ada itu, bohong dia itu. Nah, tadi ini tidak kau akui. Foto ini juga kau ragukan. Kau bilang settingan, kau bilang editan. Sekarang saya munculkan, ini settingan apa editan manusia ini saya bilang. Karena aturan di kita ada pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Kalau sudah masuk namanya perzinahan, pecah langsung. Maka saya ini sudah ada yang membenci. Karena dia pecat gara-gara saya. Tapi kebenaran harus kita lakukan. Hamba Tuhan, anak Tuhan mengajarkan kebenaran tapi melakukan kejahatan.
Maka firman Tuhan sangat jelas, kita ini jadi pelaku bukan pendengar. Yakobus bilang kita harus jadi pelaku, bukan hanya pendengar. Halo, pelaku. Ketika gereja mengerti konsep kerajaan Allah ini, saya percaya gereja itu akan maju. Ditemukan di sana orang-orang yang rendah hati. Ditemukan di sana orang-orang benar. Gereja harus benar. Anak-anak Tuhan harus benar. Kalau pengurapan ada atas kita, ingat, kita harus pertahankan itu. Kita harus tunduk kepada otoritasnya Allah. Oh, bisakah orang yang diurapi Tuhan tidak disukai Tuhan? Bisa. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, pengurapannya hilang. Saul, Tuhan bilang habiskan semua orang Amalek, satu pun jangan ada. Apa yang dilakukan Saul? Rajanya diselamatkan, rakyat mengambil domba yang tambun, harta barang-barang yang berharga. Tujuannya untuk apa? Untuk persembahan pada Tuhan. Apa kurang Tuhan untuk menciptakan domba? Apa kurang Tuhan membuat segala sesuatu? Pengurapan hilang karena ketidaktaatan. Maka Tuhan cabut. Dikatakan Saul tidak berkenan lagi kepada Allah. Maka saudara jangan bilang kok nggak ada lagi rasanya ya pengurapanku. Ya kau nggak taat. Tuhan cabut. Kasih sama siapa? Daud. Jadi mengerti Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan ini menguatkan kita. Kalau kita diurapi, kita harus jadi berkat. Engkau jadi berkat di tetanggamu. Jangan tetanggamu jadi musuh. Lebih bagus kau dekat sama tetanggamu daripada sama tulangmu. Karena waktu kau sakit tetanggamu yang tahu, tulangmu tidak mau tahu. Tapi kalau kau mau menikah, tulangmu baru mau tahu. Betul dah? Kalau kita sakit yang tahu dulu siapa? Tetangga. Tulang? Mana tahu dia? Orang jauh tulang kita. Dia di Jakarta, kita di Jambi. Tetangga. Lingkungan. Ya. Tempat saya, saudara saya ini ibaratnya RT juga. Padahal saya bukan RT. Karena RT bertanya sama saya. Berarti kalau RT bertanya sama saya, mana lebih tinggi? RT panggil saya bos, bayangin. Halo bos, apa itu? Begini-begini. Aku pikir tanya dulu, bos kamu maksudnya apa? Ya bos lah. Saya karena bos ini jangan saudara kalau disebut bos senang. Ada dibilang bekas orang, sinting. Puji Tuhan lah berarti kan bekas. Enggak apa-apa, masih puji Tuhan kan. Bekas kan berarti enggak ada lagi sinting-sintingnya, ya kan. Nah, ada lagi apa bos? Hah? Bekas orang susah berarti sudah sukses, puji Tuhan. Tapi kalau bos yang ada pada saya buat orang senang. Amin. Jadi saya tidak mesti jadi orang kaya buat orang senang. Dan meski saya harus jadi pangkat ini bikin orang senang. Ya, jadi buat orang senang. Nah Bapak Ibu udah kasih Tuhan jadi berkat. Di tempat bekerja jadi berkat. Ya, jangan malu-maluin, hidup benar. Kalau enggak korupsi Pak Pendeta tidak bisa maju. Siapa bilang? Ya, kalau enggak bisa tipu-tipu dikit tidak akan tambah. Siapa bilang? Jadi kalau tipu dikit enggak dosa. Korupsi baru dosa. Kan korupsi kan berjenis juga. Berapa korupsinya? 1 M. Berapa korupsinya? 2,5 juta. Kan korupsi juga itu. Jangan kita pikir saudara aman-aman. Orang benar berani. Sekalipun itu berat. Lalu yang kedua, rendah hati. Memang berat. Tapi kita harus lakukan. Yang ketiga, bebas dari dosa. Kalau kita sudah bilang saya sudah bebas dosa. Harus bebas dosa. Puji nama Tuhan, sampai di sini. Baik, kita bangkit berdiri.